Wajah Anna Maria Sofyana sontak memerah bila ia terkenang keromantisan suaminya, Roy Marten. Anda boleh tidak percaya kalau perilaku Roy kepada Anna masih seperti pria yang kasmaran. Tapi begitulah adanya Roy. Dan kenyataannya bumbu-bumbu kemesraan itu mampu merekatkan tali pernikahan Anna Roy hingga bertahan selama 21 tahun. Semuanya indah gitu loh, kalau sama Mas Roy itu indah semuanya gitu loh, dari tahun ke tahun. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Setelah kondisi Roy Marten dikabarkan merosot, Roy terserang sebuah penyakit lain. Teti Lis Indriati sedang menjajaki perasaan cintanya pada seorang pria. Simak serangkaian cerita dari konser Viva Vina, salah satunya tentang Bella Safira yang berencana menikah tahun ini. Penyanyi dangdut Christina tinggal mencari tanggal baik untuk hari pernikahannya. Sejumlah artis giat mengkampanyekan Pekan Imunisasi Nasional. Pemirsa, sejak Roy Marten di penjara, satu-satunya orang yang paling disorot adalah Anna Maria Sofyana. Anda mungkin menunggu-nunggu derai air mata dan tangisan istri Roy Marten ketika mengetahui nasib suaminya. Tapi nyatanya tidak, Anna menghadapi musibah ini dengan sikap tegar. Di tengah kesedihannya, wanita yang dinikahi Roy Marten 21 tahun lalu ini menceritakan romantika kehidupannya dengan Roy. Mari pemirsa kita simak cerita cinta Anna Maria dan Roy Marten. If I had to live my life. Wajah Anna Maria Sofyana sontak memerah bila ia terkenang keromantisan suaminya, Roy Marten. Anda boleh tidak percaya kalau perilaku Roy kepada Anna masih seperti pria yang kasmaran. Tapi begitulah adanya Roy. Dan kenyataannya bumbu-bumbu kemesraan itu mampu merekatkan tali pernikahan Anna Roy hingga bertahan selama 21 tahun. Semuanya indah gitu loh, kalau sama Mas Roy itu indah semuanya gitu loh, dari tahun ke tahun ya. Dia lebih sering melayani saya gitu, kalau ya kita suka masakin saya, banyak hal dia manjain saya gitu loh. Kalau ngasih sesuatu Mas Roy di hari ulang tahun juga, di hari pacaran, di Natal, di hari ulang tahun perkawinan gitu. Jadi banyak banyak hari dia untuk memberikan sesuatu pada saya gitu, yang istimewa. Roy yang romantis, Roy yang puitis, Roy yang setia. Sosok Roy seperti itulah yang selalu diyakini Anna. Kendati telinganya sering mendengar selentingan kabar bahwa Roy playboy. Kata orang, memang tidak gampang punya suami ganteng. Hati akan terus deg-degan, takut suami memetik bunga yang lebih harum. Bukan Mas Roy yang genit sebetulnya gitu loh. Banyak kan perempuan yang suka Mas Roy gitu, tapi Mas Roynya sendiri sih biasa-biasa aja kelihatannya. Dia memang orangnya menyenangkan dan dia orangnya juga nggak mau mempermalukan orang. Kalau ada orang ramah-ramah ya dia juga ramah gitu. Semenjak kenal saya sih, saya yakin enggak, karena feeling saya juga enggak ini gitu. Saya nggak pernah merasa bahwa ya masa si orang juga kalau suaminya ada apa kan berasa gitu kan. Kita kan jadi satu daging gitu kan, nggak mungkin. Kalau saya kok nggak pernah merasa ada apa-apa sih sama Mas Roy gitu. Kita sama-sama punya komitmen bahwa kita saling percaya, kita akan jaga gitu loh. Jadi nggak usah diuntit, nggak usah nyari tahu gimana ini kita jaga. Gosip apapun yang menerpa sepertinya tidak cukup kuat untuk meruntuhkan kekuatan cinta Anna dan Roy. Janji sehidup semati pada tanggal 1 April 1985 lalu adalah pondasi yang memperkokoh biduk rumah tangga mereka.
Cinta Ana kepada Roy pun tidak lantas pudar saat Roy tertangkap polisi karena kasus narkoba. Saya nggak mau dalam diri saya, dalam hati saya ada akar pahit di mana saya itu bisa membuat saya jadi dendam, jadi marah karena itu akan apa ya, merusak diri kita sendiri gitu. Buat saya nggak ada gunanya gitu. Saya lebih baik saya memaafkan. Tapi saya selalu mencintai Mas Roy. Dan akan selalu terus sampai maut memisahkan kita. Ya semoga Mas Roy selalu dalam lindungan Tuhan dan ya jangan lupa berdoa. Beberapa hari setelah awak Gospot mewawancarai Ana Maria, kami mendengar kabar bahwa kondisi Roy Marten di tahanan semakin merosot. Apakah ada hubungannya dengan ketergantungan Roy akan sabu-sabu? Belum, dia baru bilang semalam, saya gatal-gatal nih katanya, saya minta obat dong, kamu kesini bawa obat. Aku terakhir ketemu 2 hari yang lalu memang ngedrop gitu, cuman belum ada keluhan yang gatal-gatal itu. Ternyata bukan gara-gara pengaruh narkoba, tapi soal penyakit gatal-gatal yang tiba-tiba menyerang Roy. Penuturan Ana dan Gading ini kami dapatkan sebelum Ana berangkat menjenguk Roy. Kemudian, tanpa ditemani Gading, Ana langsung meluncur ke tahanan reskrim narkotika Polda Metro Jaya. Setelah beberapa lama menjenguk Roy, Ana Maria keluar. Tidak ada gurat-gurat kekhawatiran pada wajahnya. Apakah penyakit gatal-gatal yang dialami Roy tidak begitu parah? Iya, saya lihat dia ini apa sekarang di sini gatalannya di sini nih di punggung, kasihan. Saya tadi bawain obat ya saya balurin aja. Kalau menurut tim dokter Polda sendiri, penyakit kulit seperti apa yang diderita Roy? Nggak tahu deh, saya tadi soalnya sayang-sayangan aja gitu kan, manja-manjaan sama Mas Roy, jadi nggak terlalu tahu ya nanya-nanya gitu, saya malah lupa gitu loh. Yang kayak gitu-gitu Mas Roy sih belum pernah sih penyakit kulit begitu. Alergi enggak, Mas Roy nggak pernah alergi apa-apa. Berada dalam tahanan begitu mempengaruhi kondisi psikis Roy. Ketahanan tubuhnya merosot, hingga pihak keluarga merasa perlu meminta kebijaksanaan pihak kepolisian untuk mengirim Roy ke pusat rehabilitasi narkoba. Hingga kini belum ada keputusan pasti tentang pemindahan Roy itu. Namun, Ana sedikit berlega hati karena kondisi Roy mulai membaik. Ya mungkin ya lumayan ya dibanding kemarin, dia lebih lumayan sekarang. Ya tapi itu kasihannya sekarang tak ada penyakit tambahan. Dia sekarang beratnya katanya naik 5 kilo. Makan dulu, bukan saking frustasi mungkin makan dulu. Gimana kayak kamu kayak hamil. Cinta sejati tak akan pernah pudar oleh satu kesalahan. Pemirsa, romantika Ana Maria Sofiana dan Roy Marten membuktikan bahwa kisah cinta bukan hanya milik orang muda. Wanita matang seperti Teti Lis Indriati berhak mencicipi lagi nikmatnya bercinta. Tapi Teti berusaha mengerem perasaannya. Kendati ia mengakui bahwa hatinya sudah kepincut satu orang pria. Nah, bagaimanakah tanggapan anak-anak Teti sendiri? Apakah mereka mendukung mamanya kembali berpacaran atau mungkin melaju sampai ke pelaminan? Simak saja penuturan Teti Lis Indriati berikut ini. Belum lama ini tepatnya saat malam penganugerahan Festival Film Indonesia, Teti Lis Indriati datang menggandeng seorang duda yang bernama Trenggana Budaya Tutuga Miarsa. Pemandangan itu praktis mengundang pertanyaan. Apakah ibu dari Marcella dan Olivia Zalianty ini kembali menemukan tambatan hati baru setelah lama menjanda? Teti memang mengaku berhubungan akrab dengan pria itu. Bahkan Marcella dan Olivia pun merasa klop dengan Trenggana. Nah, bagaimana dengan Teti sendiri? Apakah ia merasa ada getaran-getaran cinta dalam hatinya? Tentunya Teti tak ingin menyembunyikan perasaannya. Saya belum punya calon. Ya seperti saya udah ungkapkan dan sudah ditanya sama dia langsung, sampai saat ini kita masih kayak keluarga aja. Terus terang masih kayak keluarga. Sebenarnya saya kalau ditanya jujur saya suka dengan sosok dia. Suka banget, cuman yang masih agak terbentur dia kan lama di luar negeri. Jadi alam pikiran dia tuh kadang-kadang masih ada beberapa yang gak klop dengan budaya kita gitu. Kayak gini, pergi
terus kebersamaan gitu buat dia tuh umum. Kalau di luar negeri itu udah family friend. Mungkin dengan alam pikirannya yang liberal itu, Marcella dan Olivia nyaman bergaul dengan Trenggana. Pastinya ia tahu apa yang anak muda inginkan.